Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang sistem skeleton pada hewan vertebrata yaitu ikan. Nah, tugas saya ini dari mata kuliah struktur dan perkembangan hewan 2. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem skeleton hewan vertebrata, saya terlebih dulu ingin memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM H03215542 dari kelas pendidikan biologi E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, adapun topik pembahasan atau bahasan yang akan saya bahas yaitu ada 6. Yang pertama, sistem skeleton atau pengertian dari sistem skeleton. Kedua, jenis-jenis sistem skeleton. Ketiga, kita akan membahas tentang taksonomi ikan. Kemudian keempat, deskripsi umum pada ikan. Kelima, sistem skeleton pada ikan. Dan keenam itu fungsi sistem skeleton pada ikan. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu apa sih itu sistem skeleton? Sistem skeleton atau rangka adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia dan hewan. Dengan adanya sistem ini, manusia dan hewan dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Sistem rangka manusia juga ini merupakan bingkai utama tubuh yang terdiri dari berbagai tulang yang nantinya akan bekerja sama dengan otot, tendon, jaringan, dan ligamen untuk membentuk sistem muskuloskeletal. Nah, sistem rangka berawal dari proses pembentukan tulang atau osteogenesis. Secara keseluruhan, kerangka tulang membentuk sekitar 20% berat badan. Nah, sistem tulang pun memiliki 3 lapisan utama seperti periosteum, kedua tulang padat, dan ketiga tulang spons. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu ketiga lapisan utama pada tulang ini. Itu yang pertama, periosteum. Nah, periosteum ini adalah membran keras yang menutupi dan melindungi bagian luar pada tulang. Kemudian tulang padat. Tulang padat ini berada di bawah periosteum yang fungsinya menyokong dan melindungi struktur. Kemudian tulang spons. Nah, tulang spons ini adalah lapisan tulang yang lebih lembut dan berfungsi menyimpan sumsum. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis sistem skeleton. Nah, rangka atau sistem skeleton manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama rangka aksial dan kedua yaitu apendikular. Nah, pertama rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari tulang kepala, leher, dada, telinga, dan belakang. Sedangkan apendikular ini atau rangka apendikular ini terdiri dari tulang selangka, belikat, tungkai, panggul, femur, dan kaki. Kemudian kita masuk pada materi pembahasan yang ketiga, yaitu taksonomi ikan. Nah, adapun taksonomi ikan yaitu yang pertama kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpio. Nah, kemudian kita masuk pada deskripsi umum ikan. Nah, ikan ini merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup dalam air dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang terlarut dari air dan sirip yang digunakan untuk berenang. Nah, ciri-ciri umum ikan ini adalah mempunyai rangka bertulang sejati dan bertulang rawan, mempunyai sirip tunggal atau berpasangan, dan mempunyai
operculum. Tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir, serta mempunyai bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan, dan ekor. Ikan sendiri termasuk dalam anggota vertebrata atau hewan yang memiliki struktur tulang belakang. Nah, dalam klasifikasi vertebrata, ikan juga digolongkan dalam jenis hewan berdarah dingin atau poikilotermik. Hewan berdarah dingin sendiri ini merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu sistem skeleton pada ikan. Nah, itu yang pertama, rangka ikan. Nah, rangka ikan ini terdiri dari 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Adapun bagian-bagian ikan bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada tengkorak, rongga mata, rongga insang, tulang belakang, sirip dada, tulang rusuk, sirip punggung, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Nah, kita masuk pada rangka ikan pertama, itu tengkorak ikan atau kepala. Kita bisa lihat pada bagian-bagian kepala ikan ini tentunya terdiri dari mulut, mata, insang, penutup insang, gigi, dan banyak lagi. Nah, kita akan membahas tentang rangka-rangka pada ikan, yaitu yang pertama rangka aksial. Nah, pertama itu tengkorak. Nah, perkembangan embrionik tengkorak ikan berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama kondrokranium, yaitu pembungkus otak yang pada mulanya berasal dari tulang rawan diganti menjadi tulang sejati. Kemudian yang kedua yaitu dermokranium, itu tulang tengkorak yang asalnya dibuat dari sisi yang berfungsi dalam dermos, kemudian bersatu dengan kondrokranium sebagai bahan dari tengkorak. Kemudian yang terakhir yaitu splanchnocranium, itu tulang tengkorak yang berasal dari rangka visceral dan kebanyakan kelak menjadi tulang pipi pada tengkorak. Yang kedua itu rangka visceral. Rangka visceral adalah tulang yang menyokong insang dan mengelilingi pharynx. Terdiri dari 7 tulang insang, 2 lengkung insang pertama merupakan bagian dari tulang-tulang tengkorak, dan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Nah, kita masuk pada gambar berikutnya, itu tulang belakang atau tulang sumsum pada ikan. Nah, tulang sumsum ikan ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada yang terdiri dari 2 pasang dan ada yang 1 pasang. Nah, kita mungkin biasa lihat tulang belakang ini ketika kita selesai memakan atau sudah memakan tulang ikan, kita bisa lihat seperti apa tulang rusuk ikan itu. Kemudian itu tulang ekor atau sirip. Nah, sirip ini bisa kita lihat juga pada gambar memiliki bagian-bagian, beberapa bagian-bagian, yaitu yang pertama neurospines, hematospines, aburals, pariformis, dan mural. Nah, kita masuk lagi pada ketiga rangka itu rangka apendikular. Rangka apendikular ini adalah tulang-tulang penyokong dan perekat sirip. Pada ikan terdapat beberapa macam sirip, yaitu yang pertama sirip tunggal yang terdiri dari sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur. Nah, kemudian kita masuk pada materi terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu fungsi sistem skeleton pada ikan. Nah, fungsi sistem skeleton pada ikan ini yaitu untuk menegakkan tubuh, menunjang
atau menyokong organ-organ tubuh, melindungi organ-organ tubuh ikan, dan berfungsi pula dalam pembentukan butir darah merah pada ikan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem rangka pada ikan ini atau sistem skeleton pada ikan ini sangat berfungsi atau sangat bermanfaat bagi ikan karena itu untuk menunjang atau menyokong organ-organ tubuh pada ikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.